Mama nggak tahu harus bagaimana lagi Nan. Kamu kok ngelawan ibu-ibu sejenis Tante Tuti lagi. Mama mulai berceramah. Zaman yang serba canggih ini membuat informasi tentang diriku yang bersikap tak sopan pada Tante Tuti dengan gampangnya tersebar di area kompleks. Aku tahu mereka memiliki grup WhatsApp yang berisi ibu-ibu rempong yang terlalu banyak urus seputar warga kompleks lainnya. Ma, dia nyebut aku mandul. Gimana nggak emosi coba? Dikira untuk hamil itu gampang. Kayak ngadonin tepung dan kol. Terus Tante Tuti juga ngasih pertanyaan yang aku nggak tahu jawabannya. Memangnya dia ngasih pertanyaan apa? Kapan hamil? Lalu dia bandingin aku sama si Mira. Lah, Mira Hamidun. Baru 2 bulan nikah udah brojol. Terus dia bilang anaknya prematur lagi. Dikira kita bodoh. Emang ada anak prematur 2 bulan sudah sempurna gitu? Ngaco. Kan, Hus. Jangan gitu Nan. Kamu juga perempuan. Hardik mama membuatku mengerutkan kening samar. Yang bilang laki. Siapa ma? Kulihat mama mengembuskan napas kasar. Jangan gitu Nan. Nggak baik. Kita nggak boleh menceritakan keburukan orang lain. Apalagi menyebarkan berita yang berusaha orang lain tutupi. Itu aib di keluarga mereka. Seharusnya kamu tak perlu mengungkit. Aku mengangguk pasrah. Berdebat dengan mama tak ada gunanya. Aku akan selalu mengalah. Karena mama punya jurus andalan untuk melawan dan menghentikanku. Anak tak boleh melawan kepada orang tua. Durhaka, nanti masuk neraka. Itu adalah kalimat yang kutakuti waktu kecil. Dan sekarang meski sudah tak berpengaruh seperti dulu. Tetapi aku menghormati orang tuaku. Ya, selagi mereka memperlakukanku dengan baik, aku juga harus memberikan respon yang baik pula. Tujuan mereka menasihati tak pernah salah. Hanya aku yang terkadang melenceng dan menyimpang. Grup WhatsApp mereka lagi rusuh karena kamu yang sudah nyakitin perasaan Tante Tuti. Kamu harus minta maaf Nan. Ma, aku hanya membela diri. Harga diri aku jelas diinjak-injak gitu. Ya aku balas dong. Jadi impas. Kalau aku harus minta maaf, berarti Tante Tuti juga harus minta maaf kan? Dia juga nyakitin perasaan aku. Aku tak mau kalah. Enak saja. Tante Tuti berlindung pada perbedaan usia. Aku jelas tak bisa berkutik kalau seperti itu. Aku tidak tahu kenapa masalahku terus saja berlanjut. Baik di ranah tetangga, maupun di lingkup kampus. Setelah perdebatanku dengan Bu Tuti yang tak kunjung mendapat lampu hijau perdamaian, baik aku dan Bu Tuti sama-sama bersikeras tak ingin mengalah. Ya, Bu Tuti berlindung dengan sebuah kata, tidak sopan dengan orang tua, sedangkan aku berlindung di balik kata, aku punya harga diri yang tidak boleh diinjak-injak, meski orang tua sekalipun. Ya, mau bagaimana lagi? Zaman sekarang bukanlah zaman dinasti, di mana seseorang akan dihukum cambuk jika melawan orang yang lebih tua, meski orang muda tersebut terbukti tak bersalah. Anak-anak zaman sekarang sudah dilindungi dan memiliki hak untuk berbicara, termasuk hak untuk mempertahankan harga diri masing-masing. Jadi wajar saja jika aku memperlakukan Bu Tuti seperti tempo hari, sebab dialah yang memulai perdebatan dan memancing emosiku. Sudah tahu aku gampang terbakar, ia malah menyiram bensin dan memantik api di hadapanku. Aku menggosok-gosok wajahku dengan kasar. Mengapa gue selalu aja bermasalah dengan wanita-wanita tua itu ya Tuhan? Jeritku di hadapan ketiga sahabatku. Ngapa sih Nan? Hidup lo nggak pernah luput dari masalah ya? Aku memperlihatkan cengiran dongkol. Makanya jangan nikah muda. Pandanganku beralih pada Mela. Gue saranin jangan ngebet nikah Mel. Kehidupan pernikahan itu nggak seenak yang lo pikirin selama ini. Gue ngerasa menikah itu menambah beban hidup gue. Dulu, sebelum nikah, masalah gue ya hanya tentang gue. Sekarang, bukan hanya masalah gue sendiri yang harus gue atasi. Masalah suami dan Lala pun ikutan gue yang pusing. Namanya udah berumah tangga ya pasti gitu Nan. Lo lebay deh. Mela menimpali dengan santai. Aku terbahak. Tawa tak ikhlas. Setidaknya gue udah ngasih tahu lo ya. Kalau misalnya nanti lo nikah muda terus nggak bisa menghadapi ujian rumah tangga, jangan datang curhat ke gue sambil nangis-nangis. Gue kan bisa datang sama Dewi. Doi lebih bijak daripada lo. Seketika Mela memeluk Dewi dari samping, membuat gadis bijak itu menggerakkan bahu agar Mela melepaskan pelukannya, seolah Mela adalah makhluk menjijikkan. Dewi berdeham.
mengambil ancang-ancang sebelum memulai ceramah singkatnya. Setiap hubungan rumah tangga itu pasti punya masalah, Nan. Nggak ada tuh pasangan suami istri yang tak punya masalah. Hanya saja, mereka pandai untuk menyembunyikan. Jadi kesannya mereka tuh adem ayem kayak nggak ada beban sama sekali. Padahal, aslinya mereka juga punya segudang masalah. Cuma balik lagi, mereka menutupi masalah tersebut dengan sebuah senyuman dan keromantisan yang terus diekspos di luar rumah. Bener banget, banyak kan pasangan-pasangan seperti itu. Terlihat romantis di depan umum tapi besoknya langsung cerai. Rara mulai angkat suara, jadi intinya, menjadi gila setelah menikah itu hal yang wajar. Lanjutnya lalu tertawa. Tepatnya menertawakanku. Terlebih kalau udah punya anak, bisa-bisa lo jadi singa setiap harinya, Nan. Mela kemudian menggenggam tanganku. Lalu satu tangannya menyentuh perutku yang masih rata. Apakah di sini ada dede bayinya? Wajahnya berseri-seri. Gue malah datang bulan Mel. Seketika mereka serempak menghela napas kecewa. Aku hanya mampu tersenyum. Ku tahu ketiganya sudah sangat menantikan keponakan. Tetapi maaf saja, aku malah bersyukur belum hamil. Ya, sayang banget. Padahal gue udah bayangin kalau lo punya anak. Udah pasti lo kayak mak lampir. Ejekan Rara membuatku mengerlingkan mata. Udah deh, jangan bahas anak mulu. Tuhan tahu kalau gue belum siap. Aku menyeruput es teh yang tinggal setengah hingga tandas. Tersisa es batu yang sebesar kepalan tangan. Gue heran. Tadi gue pesen es teh, bukan es batu. Harusnya kan air teh dibonusin es batu. Bukan es batu dibonusin air teh. Gerutuku masih menatap nyalang gumpalan es batu tersebut. Tolong beritahu gue, bedanya apa, Nan? Lo makin hari makin konyol. Efek nikah muda. Gumamku membuat Dewi menepuk jidatku. Jangan gitu, Nan. Lo mah kayak nggak ikhlas banget nikah. Padahal udah ngerasain enaknya juga. Malah mungkin ketagihan. Aku menatap Rara dan Dewi secara bergantian. Untung saja mereka masih berlindung di balik kata persahabatan. Andai tidak, aku mungkin sudah menendang mereka dari hadapanku. Sudahlah. Bicara sama kalian gak membuat masalah gue menjadi ringan. Malah beban ini semakin bertambah. Gue malah makin pusing berkat kalian. Aku menyingkirkan gelas es batuku ke hadapan Mela. Lalu menelungkupkan kepala di meja. Sungguh aku lelah. Mas Rangga juga akhir-akhir ini tak memberiku solusi akan masalah yang kuhadapi. Ia hanya meminta agar aku terus bersabar. Aku ingin berteriak padanya bahwa Kinan Maharani tidak memiliki stok sabar yang banyak. Stok sabarku hanya seperti tisu yang sayangnya telah diubek-ubek oleh banyak orang. Tadi pagi, ada seorang mahasiswa yang mempertanyakan statusku dan hal itu membuatku kurang nyaman. Siapa yang menyebarkannya? Aku bahkan sempat berpikir buruk tentang Devan. Mengira ia akan ember ke banyak orang. Tetapi setelah dipikir lebih matang lagi, Devan tak mungkin melakukan hal seperti itu. Devan bukanlah orang yang akan membalas dendam kepada siapapun, terlebih masalah percintaan. Tidak, Devan tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Kalian gak pernah keceplosan tentang status gue kan? Masih di posisi yang sama. Aku melemparkan pertanyaan pada ketiga sahabatku tanpa melihat wajah mereka. Enggak lah, enggak Nan. Kita nggak mungkin sejahat itu. Kecuali kalau lo sendiri yang memberi izin. Kan? Sahabatku tak mungkin berkhianat. Lalu siapa? Apa Bu Mega? Atau Bu Caca dan kedua dosen lainnya? Ah, itu sudah jelas. Pasti salah satu di antara keempat dosen itu. Meski belum banyak yang tahu. Tetapi aku yakin bahwa semuanya akan meledak suatu saat nanti. Ya tinggal tunggu waktu yang tepat saja. Rara menghentikan aktivitasnya. Menguliti buah salak. Nan, kenapa sih lo nggak mau kalau hubungan lo sama Pak Rangga terekspos? Justru berita itu bisa membuat gadis-gadis genit yang sering nempel sama Pak Rangga akan berhenti beraksi. Masuk akal memang. Tetapi aku tetap tak mau. Aku sadar diri. Wajahku yang pas-pasan mungkin akan menjadi bahan pergunjingan mereka. Muka gue kurang cocok sama Mas Rangga yang hampir sempurna. Mas Rangga diibaratkan bintang langit. Sedangkan gue lumpur di rawa-rawa. Perbedaannya jauh banget. Kalau mereka tahu, bisa digoreng gue. Lah, gue yakin. Pak Rangga juga nggak bakal tinggal diem kalau lo diperlakukan kurang baik sama mereka. Dewi memberi petuah.
Aku menggeleng pelan. Nggak semudah itu, Wi. Kalau Mas Rangga turun tangan, gue bakal semakin dihujat habis-habisan. Mereka bakal bilang kalau gue memanfaatkan status. Mereka bakal semakin iri lihat gue diperlakukan manis sama Mas Rangga. Ingat, orang iri dan dengki akan melakukan apa saja untuk memuaskan nafsu dan keinginan mereka. Gue kagak mau. Headline berita kampus terpampang nama gue yang mati gara-gara kena bully. Lo berlebihan, Nan. Efek nonton drama Korea nih. Jadinya lo overthinking terus. Makanya nonton tuh drama roman. Bukan thriller dan misteri. Lo mah suka mafia sama psikopat. Aku menatap Mela lagi. Daripada si Rara sukanya yang fantasi. Otaknya pun kadang penuh dengan kehaluan. Mana ada malaikat maut setampan Lee Dong-wook dan Lee Soo-hyuk. Goblin sekeren Gong Yoo. Terus alien semanis Kim Soo-hyun. Kalau memang di dunia ini ada goblin dan alien pasti tampangnya kayak pulu-pulu dan gak sebucin kayak yang di drakor. Di dunia nyata mah kebanyakan tampang kayak pulu-pulu. Tapi hobi nyakitin sampai empedu. Hobi selingkuh lagi. Lo ngomong apa sih, Nan? Makin ngaco deh. Itu, kemarin gue baca. Laki-laki tukang selingkuh. Padahal tampangnya B aja. Udahlah kagak punya duit. Selingkuh lagi. Kan membagongkan. Setidaknya kalau mau selingkuh harus modal duit dulu. Tampang mah belakangan. Karena pelakor pastinya ngincar harta doang. Selain pedang si laki. Pedang. Dewi melotot. Maksud lo apaan, Nan? Mela terpingkal. Gue paham. Aku mendengus menahan tawa. Bukan Mela namanya kalau nggak paham soal gituan. Setelah beberapa hari mengetahui fakta tentang hubungan Rangga dan Kinan, aku merasa belum ikhlas dengan hal itu. Sungguh, aku masih kesal pada kenyataan yang ada. Mengapa Tuhan begitu jahat padaku? Mengapa semesta tak pernah memberikan apapun yang kuinginkan, padahal aku hanya meminta satu permohonan saja? Apakah sesulit itu untuk mengabulkannya? Apakah keinginanku begitu mustahil untuk kudapatkan? Apa Tuhan tak mau melihatku bahagia? Apakah skenario hidupku memang seperti ini? Selalu terpuruk dan tak bisa bahagia. Akan tetapi, kenapa hanya aku yang tak bisa berbahagia? Mengapa hanya aku yang tak bisa mendapatkan apa yang kuinginkan? Mengapa hanya aku yang tak boleh memaksakan kehendakku? Apa dosaku telah menggunung, sehingga satu doaku pun tak bisa terijabah? Aku benar-benar pusing akan masalah ini. Bagaimana bisa dunia begitu kejam padaku? Apa aku hidup hanya untuk menjadi pemeran pendukung? Padahal, aku juga ingin menjadi pemeran utama di dalam cerita ini. Bukankah itu tak adil? Melamun aja Bu Mega. Aku menaikkan sebelah alis, lalu menarik sedikit sudut bibirku membentuk senyum ringan, masih sambil menatap cairan coklat terang di gelas yang hanya tersisa setengah. Tanpa kulihat pun aku sudah tahu siapa pemilik dari suara itu. Dia adalah Caca, si dosen muda yang baru setahun mengajar di kampus yang sama denganku. Kami tidak akrab, tetapi akhir-akhir ini aku dan dia tiba-tiba selalu bersama. Ya, Caca katanya ingin membantuku untuk mempermalukan Kinan. Entah apa rencana wanita itu, tetapi aku mengiyakan saja. Padahal aku juga tahu bahwa dia pun menyukai Rangga. Jadi kemungkinan besar dia memiliki rencana lain lagi. Lucu bukan? Dulu kami rival, sekarang malah jadi sekutu. Gue nggak punya teman ngobrol soalnya. Lo juga malah ngaret, keluhku saat kurasakan dia duduk di sampingku. Macet Bu, pacar saya juga telat jemputnya. Dia sibuk di kantor. Ah, dia sudah punya pacar ternyata. Pantas saja, Caca berhenti bersikap centil pada Rangga. Apa pria itu tampan? Aish, mengapa aku penasaran dengan kekasihnya? Apa hanya aku yang tak bisa mendapatkan pasangan? Apa hanya aku yang tak bisa move on dan selalu terjebak dalam kisah pilu ini? Apa peranku dalam cerita ini adalah seorang wanita menyedihkan? Antagonis yang selalu iri dengan kehidupan orang lain. Jangan bicara formal gitu kah? Kita nggak lagi di kampus, sanggahku membuatnya tersenyum dan mengangguk. Pantas lo sekarang nggak ngejar Rangga, rupanya udah ada pengganti. Kulihat ia membulatkan mata. Terkejutkah? Ia tertawa canggung. Padahal aku berusaha nggak memperlihatkan hal itu loh, Bu Mega malah bisa tahu.
Hebat sih. Kini giliranku yang tertawa canggung. Padahal, Caca dengan terang-terangan memperlihatkan itu, menyukai Rangga. Siapapun akan tahu jika melihat gelagat aneh darinya. Apa karena kita pernah menyukai orang yang sama, jadi Bu Mega bisa tahu kalau aku pernah menyukai Mas Rangga? Mas, apa mereka sedekat itu sehingga memanggil Rangga dengan embel-embel, Mas? Tapi sekarang udah enggak kok Bu. Ia melambaikan kedua tangan di depan wajahku. Jadi Bu Mega nggak usah khawatir. Justru sekarang aku akan membantu Bu Mega untuk mempermalukan Kinan. Aku mengangkat sebelah alis. Sekarang tujuanku bukan lagi merebut Rangga dari gadis ingusan itu. Aku hanya ingin membuat Kinan merasa terkucilkan dan mendapat nyinyiran dari orang lain. Aku tahu bahwa Rangga tak akan pernah berpaling dari gadis itu. Tatapan Rangga hari itu mengatakan segalanya. Ia sudah mencintai istrinya dan tak ada celah yang bisa kudapatkan dalam relung hatinya. Lo bebas melakukan apa saja Kak, tapi jangan pernah menyangkut pautkan nama gue jika lo mendapatkan masalah ke depannya. Caca mengangguk mantap, lalu memanggil barista untuk mengisi kembali gelasnya yang telah kosong. Aku memang kerap datang kemari, sebagai bentuk pelampiasan ketika otakku sedang tak baik-baik saja, saat tubuhku mulai lelah dengan tempaan masalah yang silih berganti, dan saat aku membutuhkan penyegaran yang bisa membuat isi otakku sedikit berkurang. Aku pernah berpikir bahwa kebiasaanku ini mungkin menjadi penyebab Rangga tak pernah melirikku. Bisa saja kan, perbedaan keyakinanlah yang membuatnya tak bisa menyukaiku, padahal aku pernah berkata bahwa aku rela berpindah keyakinan jika ia ingin menjadikanku istrinya. Apa Bu Mega tak pernah mencintai pria lain selain Mas Rangga? Pertanyaan Caca membuat lamunanku terhenti. Enggak pernah. Berarti sudah 7 tahun dong, Bu. Aku mengangguk, dan dia tak pernah menunjukkan ketertarikan sama sekali. Ternyata Bu Mega memang tangguh. Aku menoleh padanya, sedikit memicingkan mata, sebab pertanyaan itu cukup membuatku kesal. Pertanyaan itu sudah melewati batas. Kami tak sedekat itu sehingga ia bisa bertanya hal personal padaku. Bukankah itu bisa disebut sebagai seseorang yang lancang? Aku tahu bahwa Caca memang selalu terbuka dan gampang berbaur pada orang lain, meski ia baru mengenal orang itu, tetapi tidak semua orang menyukai sikapnya yang belak-belakan seperti sekarang. Ah maaf, pertanyaanku terlalu berlebihan. Ia hanya memperlihatkan cengiran tak berdosanya. Tak apa. Lain kali lo jangan bersikap seenaknya sama orang lain seperti itu. Nggak semua orang suka berterus terang kayak lo. Termasuk aku, tak suka dengan sikap Caca. Orang yang belak-belakan akan mengatakan apapun yang ada di kepalanya. Meski terkesan jujur dan apa adanya, tetapi berteman dengan orang seperti itu akan menimbulkan sebuah masalah dan menjadi bumerang untukku nantinya. Bisa saja, Caca tidak bisa menjaga apapun yang kami sembunyikan. Bisa saja dia akan menjadikanku tumbal, mengingat mulut dan otaknya yang tak bisa dikendalikan.